Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum, yang mana di pertemuan kali ini kita sampai di pasal yang keempat dari apa yang dibawakan oleh Imam Az-Zarnuji. Kita murajaah terlebih dahulu. Pasal yang pertama pembahasan tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Ini pasal yang pertama. Yang kedua, kita membahas tentang niat dalam menuntut ilmu. Pasal yang kedua. Pasal yang ketiga tentang pembahasan memilih guru, memilih teman, keteguhan, memilih ilmu, memilih guru, memilih teman dan keteguhan. Kemudian pasal yang sekarang yaitu pasal yang keempat berjudul Ta'zimul Ilmi fi Ta'zimil Ilmi wa Ahlihi. Menghormati ilmu dan ahli ilmu. Menghormati ataupun mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Sebelum kita baca, maka sebagaimana kita pernah sampaikan di pertemuan awal, di antara dampaknya jika seseorang itu dia tidak belajar adab dalam dia belajar, adab belajar atau adab menuntut ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kelelahan yang dia dapatkan itu jauh lebih besar dari apa yang dia dapatkan, dari ilmu yang dia dapatkan. Ilmu yang dia dapatkan tidak seberapa, akan tapi effort yang dia keluarkan sangat besar sekali. Usaha yang dia kerjakan luar biasa. Ini diantara dampaknya jika seorang itu dia tidak tahu metode yang benar dalam mencari ilmu. Ya, kalau dia tidak tahu caranya, tidak mengikuti panduan para ulama seperti apa, hasilnya seperti itu. Hasilnya sangat minimum sekali. Sementara dia telah mengeluarkan usaha yang maksimal. Dan salah satu sebab utama hal tersebut adalah pasal yang sedang kita bahas ini. Ya. Betapa banyak orang-orang yang mereka memiliki kecerdasan yang cukup. Mereka memiliki kemampuan ataupun pemahaman yang tinggi. Memiliki perbekalan yang cukup dalam menuntut ilmu. Dalam artian hartanya cukup, mampu dia membeli alat tulis, mampu dia membeli buku-buku, mampu dia membacanya, mampu dia memahaminya, akan tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu tersebut. Salah satu sebab utamanya adalah dia tidak memiliki pengagungan terhadap ilmu dan juga tidak mengagungkan para ulama. Ini diantara penyebab terbanyak kenapa seorang dia pada akhirnya tidak mendapatkan ilmu itu, padahal dia memiliki kecerdasan, dia memiliki pemahaman, bekal dia cukup. Salah satu sebab utamanya adalah dia tidak mengagungkan ilmu dan tidak juga mengagungkan para ulama. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita mulai, kita merunut satu persatu. Nanti bagus sekali pembahasan yang dibawakan oleh Imam Zarnuji. Ya, dalam beberapa pertemuan insyaallah kita akan menyelesaikannya. Bagaimana semestinya kita itu mengagungkan ilmu seperti apa, mengagungkan para ulama itu seperti apa. Baik, kata Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala di halaman 81 bagi yang memegang buku, "I'lam anna talibal ilmi la yanal ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi." Ketahuilah bahwasanya seorang penuntut ilmu dia tidak akan bisa meraih ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu kecuali jika dia telah mengagungkan ilmu tersebut
dan mengagungkan para ahli ilmu. Ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu sampai dia mau mengagungkan ilmu dan para ahli ilmu. Wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi, dan dia juga mau mengagungkan ustadznya yaitu gurunya dan juga menghormati gurunya tersebut. Wa qila ma wasala man wasala illa bil hurmah. Ada semacam pepatah dalam bahasa Arab yang berbunyi, orang yang berhasil ketika dia menuntut ilmu itu disebabkan penghormatan yang telah dia berikan. Orang berhasil dalam menuntut ilmu disebabkan oleh penghormatan yang dia telah berikan. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidaklah gagal orang dalam menuntut ilmu disebabkan dia meninggalkan penghormatan. Penghormatan terhadap ilmu dan penghormatan terhadap ahli ilmu. Maka dari dua kalimat awal yang kita baca ini dari Imam Zarnuji, intinya adalah dengan pengagungan ilmulah seseorang itu bisa mendapatkan ilmu. Kalau bahasanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, kecerdasan, kemampuan pemahaman itu merupakan alat. Itu alat yang digunakan oleh seseorang. Akan tapi ruhnya itu berada pada titik bagaimana dia mengagungkan ilmu. Itu ruhnya yang menggerakkan alat tersebut. Dan ini prinsip ya. Seberapa Anda mengagungkan ilmu, sekadar apa Anda mengagungkan ilmu, maka sekadar itu pula ilmu yang akan Anda dapatkan. Semakin banyak atau semakin besar pengagungan Anda terhadap ilmu, maka semakin besar pula ilmu yang Anda akan dapatkan. Dan semakin rendah pengagungan dan pentakziman terhadap ilmu, semakin sedikit ilmu yang akan didapatkan. Waqila halaman 82, waqila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Dikatakan pula yang namanya rasa hormat itu lebih baik daripada ketaatan ataupun ketundukan. Ala tara anna al-insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bi istighfafiha wa bi tarkil hurmah. Kata Imam Zarnuji, tidakkah engkau mau memperhatikan bahwasanya seorang manusia dia tidaklah menjadi seorang yang kafir disebabkan karena maksiat. Tidak. Bukan karena dia tidak taat semata. Kenapa seorang itu dia bisa terjerumus kepada kekafiran? Karena dia istighfaf. Dia tidak menghormati, yaitu dia merendahkan. Dia merendahkan suatu ajaran, ya. Kalau di catatan kaki di sini merendahkannya sampai pada level dia menganggap itu halal, atau dia menganggap itu tidak diwajibkan bagi dia. Dia meremehkan sholat misalnya, karena sholat itu tidak wajib bagi saya. Dia meremehkan puasa. Maka diantaranya kalau menurut pentahqiq adalah dia meremehkan sampai pada level dia menganggap itu tidak lagi wajib baginya. Maka demikian baru dia terjerumus ke dalam kekafiran. Dan dia bisa terjerumus ke dalam kekafiran dan ketika dia tidak mau memuliakan, tidak mau menghormati perintah Allah, bukan semata-mata karena maksiat. Oleh karena itulah yang namanya pengagungan ataupun penghormatan itu lebih bagus daripada ketaatan. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu yaitu menghormati para ustaz, menghormati para guru. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ana 'abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a istaraqa." Kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah budak bagi siapa saja yang mengajariku walau hanya satu huruf saja. Dia menjadi budak bagi gurunya yang mengajarkan satu huruf saja. Terserah kepadanya apakah dia mau menjual hambanya tersebut ataukah dia mau tetap memilikinya. Artinya dia tunduk terhadap gurunya. Ya meskipun
Riwayat ini riwayatnya lemah, ya, tidak ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Akan tapi banyak sekali riwayat-riwayat yang semisal kita dapati dari orang-orang soleh terdahulu. Nanti kita baca contoh-contohnya bagaimana benar maknanya, ya, yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini, bahwasanya seorang murid itu semestinya di antara bentuk adab bagi dia adalah dia betapa dia tunduk, ya, seakan-akan ya, dalam tanda kutip, seakan-akan dia menjadi budak bagi gurunya. Di antara bentuk dia mengagungkan ilmu. Nanti kita baca riwayat-riwayatnya. Kita lanjutkan. Waqad unshidtu fi dzalika, halaman 84. Ada sebuah syair yang pernah dibacakan kepadaku dalam perkara ini yang berbunyi, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya seorang pengajar. Hak tersebut harus dijaga oleh setiap muslim. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamah li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Sungguh pantas kiranya jika seorang guru yang mengajar walau hanya satu huruf saja, dia diberi 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. 1000 dirham untuk satu huruf yang diajarkan. Pantas. Ya. Kalau soal tadi, ra'aitu haqqul haqqi haqqul mu'allim, hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru, maka ini bentuk mubalaghah saja, ya, bentuk berlebih-lebihan. Yang ini biasa dalam bahasa Arab, bentuk mubalaghah seperti ini. Ya tentu ada hak Allah yang lebih didahulukan, ya, hak Allah yang lebih didahulukan daripada hak seorang guru, ya. Tapi ini menunjukkan, penyair ingin menunjukkan bahwasanya betapa besarnya hak guru itu untuk ditunaikan. Dan sedikit tambahan faedah tadi, di catatan kaki, di syair tadi disebutkan ayyuhda ilaihi karamah. Guru itu pantas untuk diberi hadiah. Maka ini terkhusus untuk para panitia pengajian, panitia daurah. Bahasa yang paling tepat untuk guru itu, kalau antum memberikan sesuatu, itu bahasa yang paling pas itu adalah hadiah sebenarnya. Jangan disebut mukafaah, ya. Kenapa jangan disebut mukafaah? Mukafaah itu artinya sesuatu yang mencukupi, sesuatu yang balasan yang seimbang, ya. Kesannya mukafaah itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah balasan yang seimbang. Maka di antara adab kita terhadap guru, jangan sebut ustaz ini ada mukafaah, tidak. Apa yang kita berikan itu tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Baik itu bentuknya bingkisan, amplop atau apapun, itu tidak sebanding dengan besarnya apa yang telah mereka berikan kepada kita. Sehingga jangan disebut mukafaah. Mukafaah itu adalah sesuatu yang mencukupi. Kita balas sesuatu yang setimpal, itu mukafaah. Maka yang pas sebut adalah ustaz ini ada hadiah. Ya, ini faedah. Biasanya sering para panitia kajian, ya, panitia Jumatan memberikan hadiah untuk khatib dan seterusnya. فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. Orang yang mengajarimu satu huruf yang itu memang engkau butuhkan dalam urusan agamamu, maka dia ibarat ayahmu dalam hal agama. Dia seperti ayahmu sendiri. Sebagaimana engkau wajib untuk menghormati ayahmu, maka engkau juga wajib untuk menghormati ayahmu dalam hal ilmu, yaitu guru. Kemudian, wa kana ustazuna asy-syaikh al-imam Sayyiduddin Asy-Syairazi yaqul. Guru kami, kata penulis, guru beliau yaitu Asy-Syaikh al-Imam Sayyiduddin Asy-Syairazi berkata,
Qala masyayikhuna, guru-guru kami dulu pernah berkata, man arada an yakuna ibnuhu aliman yanbaghi an yura'iya al-ghuraba min al-fuqaha. Barang siapa yang ingin putranya menjadi seorang yang alim, menjadi seorang ulama, hendaknya dia memperhatikan para ulama yang mengembara, ya, para ulama yang mereka mengembara. Hendaklah dia memperhatikannya, memuliakannya, memberikan makan kepadanya dan memberikan sesuatu kepadanya. Wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Jika dia melakukan hal tersebut, dia memuliakan para ulama, kalaupun tidak anaknya yang menjadi ulama, nanti cucunya yang akan menjadi ulama, generasi berikutnya yang akan menjadi ulama, sebagai balasan karena dia telah memuliakan para ulama. Nah, kemudian kita sekarang berbicara yang lebih detail, yang lebih teknis lagi, bagaimana bentuk kita menghormati para guru kita. Kata Imam Zarnuji, wa min tawqiril muallim alla yamshi amamahu. Ini yang pertama. Di antara bentuk memuliakan guru, jangan sampai seorang penuntut ilmu berjalan di hadapan guru. Jangan sampai berjalan di hadapan guru kalau sedang berjalan bersama. Ada faedah tambahan yang sangat menarik disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau tidak di depan, posisi yang paling pas untuk berjalan bersama guru adalah entah itu di sebelah kanannya atau di belakangnya. Tidak di depan, ini tidak sopan, dan juga tidak di kiri. Kenapa tidak di kiri? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, liyatruka yasaruhu lihajatihi idza arada ay yatanakhama aw yabsuqa aw ghayra zalika. Karena di sebelah kiri itu bisa jadi nanti guru itu dia ingin menunaikan hajatnya, entah berupa dia ingin membuang ludahnya atau dia ingin membuang dahaknya. Ya, kalau misalnya berjalan di jalan atau di tanah lapang misalnya, menuju masjid misalnya, ya, menuju masjid, mungkin di kawasan kos-kosan misalnya, ya, dekat rumah kita dengan rumah ustadz, pergi ke masjid kadang bisa berbarengan, maka ini perlu diperhatikan. Atau dalam kondisi apapun, jangan sampai di hadapan seorang guru atau jangan di sebelah kirinya. Sebelah kiri tadi tujuannya adalah agar tidak mengganggu guru ini jika dia ingin menunaikan hajatnya, entah meludah atau membuang dahaknya. Atau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, di antara yang bagus juga yaitu berjalan di belakang guru. Dan yang paling bagus, yang lebih bagus kata beliau, yaitu yata'akhkharu anhu syai'an qalilan ka ta'khirihi fi shalah. Hendaknya dia memberi jarak antara dia dengan gurunya, sejarak bagaimana dia salat di belakang imam. Ya. Kenapa kata beliau penjelasannya? Karena seorang imam itu, makmum itu dia memberi jarak, ada jarak antara makmum dengan imam, itu di antara sebabnya adalah agar makmum itu bisa liyaqtadu bihi fi salatihim, agar dia bisa mengikuti dan meneladani imam itu dalam salatnya. Ya, itu kenapa harus ada jarak antara makmum dan imam, sehingga dia bisa melihat untuk meneladani imam. Maka begitu juga dengan kasus seorang ustadz. Yang bagus kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah mengambil jarak dengan seorang ustadz agar kita bisa mengambil pelajaran dari ustadz ini ketika dia berjalan. Ya. Sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran tambahan di sana kata beliau. Dan dari gaya berjalan pun, ya, seseorang itu bisa mengambil pelajaran dari gurunya. Dari gaya berjalan pun bisa mengambil pelajaran. Wallah alam, nanti sepertinya ada disinggung. Kan tadi dalam Islam itu adab berjalan itu ada pembahasan khusus. Ya.
Kalau kita baca kitab-kitab adab, salah satu bab di dalam kitab-kitab adab itu adalah adab dalam berjalan. Adab dalam berjalan itu diatur dalam Islam. Sehingga ketika kita berjalan bersama guru, kita bisa belajar adab. Oh, semestinya berjalan itu seperti ini. Dan ulama di zaman ini, ulama Rabbani, yang paling banyak kita bisa mengambil pelajaran seperti ini adalah yang saya ketahui, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kalau anda suatu saat Allah berikan kesempatan untuk haji ataupun umrah, maka datanglah ke majlisnya Syekh Abdul Razzaq di Masjid Nabawi. Maka anda, meskipun misalnya belum paham bahasa Arab ya, duduk di majlis beliau, yang pertama perhatikan bagaimana sikap beliau, bagaimana adab beliau dalam mengajar. Maka insya Allah anda akan mendapatkan pelajaran ketika hanya melihat bagaimana beliau bertindak tanduk, menyampaikan pelajaran dan berinteraksi dengan para murid beliau. Ini yang pertama, meskipun tidak paham apa yang beliau sampaikan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah yang paling banyak kita bisa mengambil pelajaran. Coba ikuti Syekh. Ketika Syekh selesai pelajaran, selesai dars, bagaimana beliau berjalan keluar dari Masjid Nabawi. Biasanya beliau selalu dikerumuni oleh para peserta, para penuntut ilmu. Ada yang bertanya, ada yang ingin sekedar bersalaman dan seterusnya. Ya, saya pernah sama Ustaz Ami di Madinah, bersama-sama mengikuti beliau bersama para penuntut ilmu lainnya, mengiringi Syekh Abdul Razzaq menuju pintu keluar masjid. Masya Allah, betapa banyak dalam satu perjalanan menuju pintu keluar Masjid Nabawi saja, betapa banyak pelajaran akhlak yang bisa kita dapatkan. Ya, bagaimana beliau tidak mau menurunkan tangan terlebih dahulu ketika bersalaman. Bagaimana beliau tidak sabarnya beliau. Waktu itu saya sama Ustaz Ami, ketika saya berhadapan waktu itu ada orang dari Perancis, tidak bisa berbahasa Arab. Dia ingin mengundang Syekh untuk mengisi pengajian di Perancis. Saya ingat betul. Maka Syekh dengan sabarnya beliau berinteraksi sambil orang tersebut dia menuliskan di Google Translate. Ya, dia keluarkan HP-nya, dia tulis dengan bahasa Perancis, lalu dia terjemahkan di hadapan Syekh. Bagaimana Syekh terusak dengan sabar dia, tanpa dia ada maksud merendahkan, tanpa dia terburu-buru ingin meninggalkan orang tersebut, tidak. Datang lagi orang, Ustaz Ami ketika itu ingin bertanya sesuatu, maka ternyata datang orang, Ustaz Ami duluan. Tidak lama setelah itu datang orang yang lebih tua. Terlihat orang ini sangat senior. Maka Syekh Abdul Razzaq meminta izin kepada Ustaz Ami, boleh saya dahulukan orang ini, Syekh ini terlebih dahulu? Ustaz Ami silahkan. Maka akhirnya Syekh ini pun, orang tua ini, dia berbicara kepada Syekh, Syekh, anak saya sedang sakit, tolong ruqyah dia. Mana anakmu, kata Syekh, panggil ke sini. Maka didatangkan anaknya, ternyata Syekh tidak ingin meruqyah. Kamu saja, kata Syekh, kamu saja orang tuanya yang membacakan Al-Fatihah, bacakan surah-surah Al-Quran, maka itu ruqyah. InsyaAllah Allah berikan kesembuhan. Setelah itu baru dipanggil, mana tadi ikhwan dari Indonesia, silahkan bertanya. Ini sambil berjalan menuju pintu keluar Masjid Nabawi. Ya. Sehingga kembali lagi, ketika kita mau berjalan di belakang para ulama, ya, dan kita memiliki pengagungan terhadap mereka, kita bisa mengambil pelajaran dari sekedar berjalan bersama mereka saja. Ya, itulah kenapa tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ketika kita berjalan di belakang para ulama, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tambahan. Kemudian wala yajlisa makanan. Jangan pula di antara bentuk pengagungan terhadap seorang guru, jangan menduduki tempat yang di sana memang biasa dia tempati, yang memang di sana dia biasa menempati tempat duduk tersebut. Sekali lagi contohnya misalnya kayak di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu sudah dibagi-bagi. Ini tempatnya Syekh Abdul Razzaq kalau mengajar di sini. Ini kursinya Syekh Abdul Razzaq. Ayah beliau di tempat yang berbeda. Syekh Abdul Muhsin juga memiliki majlis di Masjid Nabawi, tempatnya berbeda, kursinya juga kursi khusus. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga memiliki kursi khusus.
Maka di antara bentuk adab para penuntut ilmu adalah karena guru-guru para penuntut ilmu biasa duduk di kursi-kursi ini. Di antara bentuk adab terhadap guru adalah tidak menempati tempat-tempat yang ini memang sudah dikhususkan untuk mereka. Kemudian kata Imam Zarnuji, wala yabtadi'a bil kalami 'indahu illa bi idznih. Tidak memulai ataupun tidak mendahului pembicaraan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya, izin tidak harus dengan perkataan. Kalau sudah dengan gaya bahasa, dengan isyarat ya, atau dipahami dengan kondisi, dengan isyarat tertentu, seorang guru mengizinkan, maka itulah izinnya. Tidak harus silahkan, misalnya tidak harus demikian. Nah, kemudian ini yang penting juga di antara adab di hadapan seorang guru adalah wala yuksirul kalama indahu. Tidak banyak berbicara ketika berada di sisi seorang guru. Tidak banyak berbicara. Ada perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita syaba yatakallamu baina yadayyi syuyukhi fa'lam annahu la yuflih." Jika engkau melihat seorang pemuda, maksudnya seorang penuntut ilmu, yang dia itu suka banyak berbicara di hadapan para gurunya, ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang penuntut ilmu yang tidak akan berhasil. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri, jika engkau melihat seorang pemuda yang dia banyak berbicara di hadapan gurunya, maka ketahuilah dia adalah seorang penuntut ilmu yang tidak akan beruntung. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya menyebutkan pembahasan yang bagus sekali tentang fenomena di zaman kita, ya. Bahwasanya banyak orang di zaman kita itu beranggapan di antara yang menunjukkan kedalaman ilmu seseorang adalah banyaknya bicaranya. Ini prinsip sebagian orang, ya. Atau kalau kita mau balik, ketika dia melihat seseorang itu dia banyak berbicara, maka dia akan menganggap, oh, orang ini adalah orang yang berilmu, orang yang paham ini, karena dia banyak berbicara tentang hal ini. Ini fenomena di zaman sekarang. Wa hadza min alamatil jahl. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini adalah tanda-tanda kebodohan. Ya, orang yang beranggapan demikian itu adalah tanda-tanda kebodohan. Kenapa? Fa inna as-salafa kana aqallu khalqi kalaman. Para salaf, yaitu orang-orang soleh terdahulu, mereka merupakan makhluk Allah yang paling sedikit bicaranya. Kalau kita mau memperhatikan kondisi para salaf, orang-orang soleh terdahulu, 3 generasi emas itu, mereka adalah orang yang paling sedikit berbicaranya. Wa kanu aqmalul khalqi uluman. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling sempurna ilmunya. Ilmu mereka jauh lebih banyak dan jauh lebih dalam dari kita, akan tapi perkataan mereka jauh lebih sedikit dari perkataan kita. Maka di antara tanda seorang ahli ilmu adalah seorang ahli ilmu dia tidak terlalu suka banyak berbicara, dia berbicara sebutuhnya saja, sesuai kebutuhan saja. Dan dia lebih-lebih tidak mau berbicara seorang ahli ilmu, kecuali lebih-lebih dia tidak mau berbicara jika itu memang bukan tempatnya, bukan keahlian dia atau bukan konteksnya dia membicarakan ini, maka dia tidak akan membicarakannya, ya. Sehingga sekali lagi faedah tambahan terkait pembahasan ini adalah
orang yang banyak berbicara jangan dibayangkan atau jangan punya prinsip bahwasanya dia adalah orang yang paham, dia adalah orang yang banyak ilmunya. Kita lihat generasi terbaik dari umat Islam adalah ilmu mereka paling banyak, ilmu mereka paling sempurna, akan tapi bicara mereka adalah paling sedikit. Oleh karena itulah kita dapati bagaimana kitab-kitab, karya-karya dari generasi awal itu adalah karya-karya yang ringkas-ringkas. Akan tapi betapa banyak faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca karya-karya yang ringkas tersebut. Ya. Dan manfaatnya bisa kita rasakan sampai zaman sekarang. Dan sebaliknya, karya-karya para generasi belakangan semakin panjang, semakin tebal, akan tetapi faedah yang didapatkan itu semakin sedikit. Faedah yang didapatkan semakin sedikit. Karena tadi prinsipnya generasi awal kita, generasi terbaik dalam Islam, mereka paling dalam ilmunya, paling sempurna ilmunya, akan tetapi paling sedikit bicaranya. Maka kembali lagi di antara adab seorang penuntut ilmu adalah sehendaknya penuntut ilmu tidak terlalu banyak berbicara di hadapan para guru mereka. Kemudian, wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'iya al-waqta. Tidaklah bertanya sesuatu saat dia sedang gelisah dan juga sedang jenuh. Dan hendaknya jika dia ingin bertanya, memperhatikan waktu yang tepat. Maka ini juga di antara fenomena yang menyedihkan ya. Terkhusus ustadz-ustadz kita yang kondang ya, semacam ya, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq misalnya ya. Kalau mengisi pengajian atau daurah, terkhusus kalau daurah luar kota itu kan biasa pesertanya banyak sekali, ribuan ya. Nah, terkadang penuntut ilmu itu ustadz sambil dia berjalan menuju mobil atau berjalan menuju tempat wudhu, menuju kamar mandi, ada yang menghampiri tiba-tiba bertanya, Ustaz apa hukumnya demikian dan demikian. Ini diantara bentuk adab yang tidak baik ya. Bentuk adab yang tidak baik terhadap seorang guru, seorang ulama. Cari waktu yang tepat untuk bertanya, tidak mencuri-curi kesempatan seperti itu. Wala yaduqqal baba bal yabsira hatta yakhrujal ustad. Dan tidak mengetuk pintunya agar segera keluar, tetapi hendaknya menunggu sampai sang guru keluar. Dan ini banyak sekali kita dapati kisah seperti ini, adab seperti ini di kalangan para sahabat. Salah satu contohnya adalah Abdullah ibn Abbas. Siapa yang tidak tahu Abdullah ibn Abbas kemuliaannya? Kalangan Ahlul Bait, salah satu keluarga Nabi ya, kalangan Muhajirin. Akan tapi Abdullah ibn Abbas dia haus akan ilmu sehingga dia mendatangi rumah-rumah sahabat Ansor untuk mendengarkan hadis Nabi SAW ya, karena Abdullah ibn Abbas kan masih muda, sehingga bisa jadi ada sebagian sahabat yang itu dia lebih banyak mendengarkan hadis daripada Nabi SAW karena usianya yang lebih tua. Maka Ibnu Abbas mendatangi rumah-rumah sahabat Ansor. Jika pintunya ditutup, dia tidak di luar, maka Ibnu Abbas di siang yang terik, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Ibnu Abbas rela dia tidur di hadapan pintu di siang yang terik. Tidak dia kemudian ingin memanfaatkan posisi dia sebagai keluarga Nabi, diketuk pintunya kemudian agar mau segera bisa mendengarkan hadis dari orang yang dia ingin dengarkan hadisnya tersebut. Tetapi tidak, Ibnu Abbas dia rela menunggu di hadapan pintu para sahabat Ansor dalam rangka bentuk pemuliaan terhadap ahlul ilmu. Diriwayatkan pula Abdullah ibn Abbas pernah berkata ketika dia diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas pernah memasangkan pijakan pelana Zaid bin Sabit Al-Ansari. Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat Ansar ya. Zaid bin Sabit adalah sahabat Ansar. Abdullah bin Abbas adalah keturunan Quraisy. Maka dia memasangkan pijakan pelana. Ketika dia ditanya, "Kenapa engkau melakukan demikian?"
Kata Abdullah bin Abbas, kemudian dia menjawab, hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk berinteraksi bersama para ulama kami. Ya. Demikianlah kami diperintahkan untuk berinteraksi bersama para ulama kami. Padahal ini statusnya sama-sama sahabat. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Dan juga dalam kisah yang ma'ruf ya, tentang hadis tentang zikir jama'i, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari dia pada suatu subuh dia mendapati ada orang-orang di masjid membuat halaqah-halaqah sambil memegang batu sambil dipimpin zikir. Ya, ini pemandangan yang baru, tidak pernah dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Berhalaqah-halaqah, masing-masing halaqah ada pemimpinnya, masing-masing memegang batu, dikomando zikirnya. Ya, halilu mi'ah, bertahlillah kalian 100 kali. Lalu orang di halaqah itu bertahlil 100 kali. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Orang-orang di majlis itu bertakbir 100 kali. Maka Abu Musa al-Asy'ari dia langsung tidak nyaman, dia melihat hal seperti ini. Ini apa? Fenomena apa seperti ini? Fenomena yang baru. Ini sahabat Nabi. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi. Lalu dia langsung pergi kepada Abdullah bin Mas'ud, ulamanya para sahabat. Pergi dia ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud belum keluar dari rumahnya. Maka ditunggu dengan sabarnya Abu Musa al-Asy'ari menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya. Tidak kemudian ini ada kondisi genting, bahwasanya di masjid ada kondisi orang-orang mengada-ngada, orang-orang membuat ritual yang aneh-aneh di masjid. Wahai Abdullah bin Mas'ud, keluar segera. Tidak. Tetapi bentuk penghormatan Abu Musa al-Asy'ari terhadap Abdullah bin Mas'ud, ulamanya para sahabat, dia tunggu dengan sabar di depan pintu. Tidak dia kemudian mengetuk rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Maka banyak sekali riwayat-riwayat yang semisal. Akan tapi tadi kembali lagi intinya, tidak mengetuk pintu seorang guru agar dia segera keluar, tapi hendaknya menunggu sampai sang guru keluar, ditunggu dengan sabar. Falhasil, kesimpulannya ataupun ringkasnya, annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sukhtahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia mencari keridhaan gurunya dan menjauhi ataupun menghindari kemarahannya. Wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah ta'ala. Dan hendaknya dia senantiasa menuruti perintah-perintah gurunya selama perintah tersebut bukanlah maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliqi. Karena tidak boleh seseorang itu taat kepada seorang makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq, bermaksiat kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syarran nasi man yuzhibu dinahu li dunya ghairihi bi ma'siyatil khaliqi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang menghancurkan agamanya demi dunia orang lain dengan bermaksiat kepada Sang Khaliq. Ya. Intinya dia rela bermaksiat kepada Allah demi seorang makhluk. Ya. Maka tidak boleh seorang itu dia taat kepada siapapun dalam hal kemaksiatan. Entah itu kepada orang tuanya ataupun kepada gurunya, tidak boleh dia taat jika yang diperintahkan itu adalah kemaksiatan. Wamin tauqirihi, di antara bentuk pemuliaan kepada seorang guru adalah tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi, yaitu menghormati anak-anak keturunannya dan juga menghormati orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Berapa menit lagi? Isya. 5 menit lagi. Baik. Lalu saya kutipkan beberapa perkataan di sini menjelang waktu Isya dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim
Kata Syu'bah, kuntu idza sami'tu min ar-rajuli al-haditha kuntu lahu 'abdan ma yahya. Ini makna yang tadi perkataan Ali bin Abi Thalib, semakna dengan perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Kata Syu'bah, jika aku telah mendengar sebuah hadis dari seseorang, maka aku otomatis menjadi hamba orang tersebut selama dia hidup. Bukan menjadi hamba, maaf, menjadi budaknya. Ya, aku menjadi budak orang tersebut, menjadi abdan, itu budak di sana. Jika aku telah mendengar hadis dari seseorang, aku menjadi budaknya dalam rangka dia menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu. Syu'bah juga berkata, "Ma sami'tu min ahadin syai'an illa wakhtalaftuhu ilaihi akthar mimma sami'tu minhu." Nah ini, tidaklah aku mendengar hadis dari seseorang kecuali bolak-balikku terhadap dia itu jauh lebih banyak daripada jumlah aku mendengarkan hadis daripada dia. Maksudnya seperti ini. Mungkin dia hanya mendengarkan hadis dari seseorang itu 1, 2, atau 3 kali saja. Mendengarkan hadis hanya 1, 2, atau 3 kali saja. Akan tapi dia bolak-balik ke orang tersebut jauh lebih banyak, 6, 7, 8, 9, 10, atau sampai belasan atau sampai puluhan kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia menghormati orang tersebut. Entah dia membantunya, atau menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, atau mengurusi urusannya, atau dia ingin memberikan hadiah dan seterusnya. Ya, sebagai bentuk dia menghormati orang yang pernah dia dengar hadis darinya. Kemudian juga di antara bentuk pemuliaan terhadap ustaz, di dalam kitab Tazkiratus Sami disebutkan adalah soal kita bagaimana memanggil seorang guru, ya. Yang pertama adalah di antara bentuk tidak hormat terhadap guru adalah memanggil guru dari jarak jauh. Memanggil guru dari jarak jauh. Ini di antara bentuk tidak hormat. Kemudian juga di antara bentuk adab, ya, kepada seorang guru adalah memanggilnya dengan sebutan misalnya ya ustazi, wahai guruku, atau wahai ustadku, ya ustazi, sebagaimana saya telah tuliskan. Ustazi itu di antara sekarang mungkin marak, ya, ada antum semua pernah mendengar sebagian orang memanggil gurunya ustazi, maka ini di antara bentuk adab yang baik terhadap seorang guru. Itu manggil seorang guru dengan ustazi. Ustazi maksudnya adalah guruku. Ya, ini kata Ibnu Jama'ah, di antara bentuk pemuliaan terhadap guru adalah memanggil guru tersebut dengan ya ustazi, wahai guruku. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya tambahkan sedikit faedah. Jika ada pertanyaan mungkin sudah boleh sambil mulai ditulis di kertas. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas, disampaikan ke depan. Baik. Di antara bentuk pemuliaan terhadap ilmu adalah apa yang disebut oleh para ulama sebagai al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Oleh karena itulah banyak, saya katakan banyak, tidak seluruhnya, ya. Banyak ulama dari generasi awal dulu, dari generasi salaf dulu, mereka jika dipanggil oleh khalifah datang ke istana untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk mengajari anak-anak mereka, banyak para ulama itu dipanggil
tolong ajari anak kami misalnya. Maka mereka tidak mau datang. Disuruh anaknya lah suruh datang ke rumah saya, datang ke majelis saya, baru saya akan mengajar. Karena ilmu itu mulia. Ilmu yu'ta la ya'ti, ilmu yang didatangi, bukan ilmu itu didatangkan ke hadapan kita, tidak. Oleh karena itulah ya, nasihat untuk para orang tua. Tadi saya katakan banyak ulama yang tidak mau datang, meskipun sebagian mereka ada yang diriwayatkan sibuk bolak-balik ke istana, ya. Karena memang dalam kondisi seperti itu, pilihan itulah yang lebih banyak maslahatnya, ya. Ditimbang yang lebih mana banyak maslahatnya, maka sebagian ulama mau datang, dipanggil oleh khalifah, datang ke istana, datang ke istana khalifah. Maka sebagian ulama itu mau. Nah, maka ini bagi para orang tua, di antara bentuk memuliakan ilmu, jangan bermudah-mudahan memanggil seorang ustadz untuk datang ke rumah mengajari anak-anak di rumah. Ya, jangan bermudah-mudahan. Saya katakan tidak mutlak terlarang, tidak, ditimbang maslahat dan mudaratnya diri. Ya, kan, tapi dalam rangka memuliakan ilmu. Yang kedua, dalam rangka mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya yang namanya ilmu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita yang harus mendatangi ilmu itu. Bukan ustadz yang kita datangkan ke rumah, tapi kita yang datang ke tempat ustadz. Ya, pada asalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya bawakan di sini ada riwayat seorang tabi'in yang bernama Syarik. Maka Syarik ini beliau memiliki majlis pelajaran. Maka anak-anaknya Khalifah Al-Mahdi dikirim ke majlisnya Syarik ini untuk belajar kepada Syarik, karena Syarik adalah seorang ulama. Maka kurang adabnya anak dari khalifah ini, mentang-mentang dia anak-anak khalifah, kurang adabnya terhadap Syarik. Dia bersandar kepada sebuah tembok. Ketika Syarik sedang mengajar, dia bersandar santai ke sebuah tembok. Lalu kemudian dia bertanya kepada Syarik. Tidak dihiraukan oleh Syarik pertanyaannya itu. Sampai 3 kali diulangi, dia bertanya, mengajukan pertanyaan sampai tidak dihiraukan. Lalu dia berkata, apakah engkau sedang merendahkan anak seorang khalifah? Apakah engkau sedang merendahkan anak seorang khalifah? Maka dia berkata, la, walakinnal ilma ajallu indallah min an udayyi'ahu. Akan tetapi yang namanya ilmu itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada aku harus menyia-nyiakannya. Dalam artian daripada aku harus menyia-nyiakannya dengan meladeni pertanyaan orang yang tidak beradab ini. Aku lebih memilih ilmu yang lebih mulia itu, lebih memilih untuk menjelaskan ilmu yang jauh lebih mulia daripada meladeni pertanyaan orang yang tidak beradab. Ya, maka ini di antara praktik, ya, contoh praktik bagaimana semestinya kita menghormati ilmu. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita masih lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti ada pembahasan khusus tentang di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Bagaimana semestinya kita berinteraksi dengan kitab-kitab, dengan buku-buku. Ada adabnya. Tidak sembarangan buku itu boleh ditindih misalnya oleh sesuatu. Ya, adab dalam membawa kitab. InsyaAllah akan kita bahas secara detail nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk sesi tanya jawab. Jika bisa saya jawab, maka saya jawab insyaAllah. Ada pertanyaan dari pekan lalu yang belum sempat terjawab ketika itu. Ketika kita membahas tentang memilih teman yang baik, ya, wajib seorang itu memilih teman yang baik. Lalu pertanyaannya, kalau yang baik berteman dengan yang baik saja, kapan yang tidak baik menjadi baik? Ya, paham maksudnya? Ya. Kalau yang baik itu dianjurkan untuk berteman yang baik dengan yang baik saja, lalu kapan orang-orang yang tidak baik bisa berubah menjadi baik? Maka jawabannya, yang sedang kita bahas adalah prinsip dalam memilih teman. Pilihlah teman yang baik. Wajib hukumnya seseorang itu dia memilih teman yang baik. Perkara kemudian mengajak orang yang tidak baik kepada kebaikan, ini perkara yang terpisah lagi. Tadi kita berbicara ini prinsip memilih teman.
ketika kita memilih teman yang baik, bukan berarti kita kemudian tidak berinteraksi, tidak berdakwah kepada orang yang tidak baik, tidak. Tetap kita ajak mereka ke dalam kebaikan. Ya. Paham ya perbedaannya? Ini sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah kaidah memilih teman. Yang kedua adalah kaidah dalam kita menyampaikan kebenaran. Tetap kita mengajak orang yang tidak baik kepada kebaikan, bukan kemudian tidak peduli sama sekali, tidak. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita memilih guru yang berhak untuk dimuliakan? Maka jika dia memang berhak untuk menjadi guru, maka dia wajib untuk kita muliakan. Dan bagaimana kaidah kita memilih guru sudah kita bahas pada pasal yang sebelumnya. Ya, siapa saja yang berhak untuk dipilih menjadi guru sudah kita bahas pada pasal sebelumnya. Silakan dibaca kembali pasal sebelumnya. Yang pada sebelumnya juga kita bahas, kita tambahkan penjelasan dari Ibnu Jamaah tentang indikator-indikator yang seharusnya kita gunakan dalam kita memilih guru. Maka barang siapa yang dia memang berhak untuk dijadikan guru, maka dia wajib untuk dimuliakan sebagai seorang guru. Ini mungkin terkait dengan pertemuan sebelumnya tentang memilih teman. Bagaimana kita bisa supaya langgeng berteman? Kadang ada yang tidak sejalan dengan teman kita tersebut. Mohon pencerahannya. Maka jawabannya adalah perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik, "Ma kana lillahi abqa." Apa yang dibangun ikhlas karena Allah, maka dia akan langgeng. Apa yang dilakukan ikhlas karena Allah, maka dia akan langgeng. Ini prinsip dalam berbagai aspek kehidupan kita. Imam Malik mengatakan ini ketika dia menulis kitab Muwatta. Kata orang-orang di zaman Imam Malik mempertanyakan Imam Malik, kenapa engkau menulis Muwatta padahal sudah banyak Muwatta sebelumnya, Muwatta yang lainnya. Kata Imam Malik, "Ma kana lillahi abqa." Apa yang dilakukan ikhlas karena Allah, maka dia akan langgeng. Ternyata kitab Muwatta Imam Malik yang bertahan sampai zaman kita sekarang, karena beliau menulisnya dengan ikhlas. Langgeng karya beliau itu sampai sekarang. Muwatta yang lainnya itu banyak yang tenggelam, tidak sampai ke zaman kita manfaatnya. Maka ini juga prinsipnya kita dalam berteman. Maka bertemanlah lillahi ta'ala. Ya, berteman lillahi ta'ala. Yang pertama lillahi ta'ala seperti apa? Ya, berdasarkan kita ingin menjalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah SAW untuk memilih teman yang baik. Ya. Tidak kemudian kita memilih dan berdasarkan indikator-indikator sudah kita sebutkan teman-teman yang layak itu seperti apa di pertemuan sebelumnya. Dan tidak semestinya seorang itu dia memilih teman itu karena ada istilah orang sekarang ada udang di balik batu. Ya, karena tujuan-tujuan duniawi. Maka jika hilang atau jika tidak tercapai tujuan duniawi ini, maka gampang seseorang itu kemudian dia akan kecewa dengan temannya. Ya. Jika kemudian dia ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah akan langgeng pertemanan tersebut.
Baik, wallahu alam, itu yang kita jawab pada pertemuan kali ini. Yang belum saya jawab saya simpan terlebih dahulu, insyaallah jika memungkinkan dijawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.